Halo Mas. Halo Mas, selamat Halo. sore. Saya Yuda Mas, yang Instagram. Siap Maaf Mas. nih Mas, Salam kenal. repot. Ya salam kenal ini dengan Mas Ganta satunya dari Bajul Bol Podcast. Ya. Di podcast Siap. khusus membahas soal Persibaya. Jadi kita rame-rame gantian nanti pertanyaannya. Siap. Gimana Siap, nih Mas kabarnya Mas? Sehat. Di apa? Ya di Jakarta aja, saya lagi di Jakarta kan. Kebetulan Di liga Jakarta. belum mulai. Sambil nunggu liga, kepastian liga dulu. Lagi nyantai aja nih Mas. Kalau lihat Iya lagi nyantai kan tadi pagi udah latihan, jadi ya, sekarang nyantai aja. Tadi pagi biasanya udah latihan. Oke. Kalau latihan biasanya sama teman-teman di Jakarta Mas ya? Iya, biasanya jadi latihan sekarang itu ya saya masih gimana ya, masih parno juga kan dengan situasi corona segala. Jadi kalau main dengan misalnya ada fans, ada orang-orang sekeliling itu belum berani. Tapi mungkin tapi saya latihannya biasanya tuh sama Jaino itu kan pelatih fisik juga. Sama dia di tempatnya lumayan aman juga kan, di sana juga tertutup. Terus atau enggak kalau kita juga mau main pertandingan atau apa, paling sama teman-teman yang di Soccer Island itu Jakarta aja, tapi di lapangan yang tertutup. Sama kapan itu kemarin main siapa ya, sama Ramdhani, Adritani, Greg segala macam. Fun football lah ya pokoknya. Iya, fun football. Iya, fun football doang sih. Iya. Biar biasa aja nyentuh bola. Dulu waktu Mas Arthur join di Persebaya kan, saya cuma sekali ketemu Mas Arthur waktu di latihan di GBT. Banyak sebetulnya yang ingin saya tanyain waktu itu. Karena kan, menurut saya kalau sebetulnya Mas Arthur waktu itu saya di Persibaya, sebetulnya Mas Arthur ini aset gitu loh. Soalnya kayak kompetisi internal Persibaya menurut saya dengan segala pengalaman Mas Arthur, seluk-beluk dan sebagainya bisa nih sebetulnya jadi delegasi kayak yang apa yang dilakukan Mas Arthur di mana di La Liga Academy Mas benar. Spanyol. Itu. Sebetulnya kalau melihat internal sekarang yang sekarang masih berkutat dengan apa Mas? Mes ya. Sebetulnya kalau mes terus internal juga masih belum dapat tempat latihan. Pastilah dengan hadirnya kalau Mas Arthur masih ada pasti keangkat gitu kan. Apalagi Mas Arthur asli Surabaya gitu kan. Jadi ini ada teman saya masuk satu lagi namanya Mas Edward. Kayak pernah kenal kan? Iya, Mas. Mas Jadi ini saya dari SJC pengen tanya, ya sedikit ngulik lah pengalaman Mas Arthur mulai dulu. Kalau kayak Mas Edward ini kan fans MU, pasti ingin tahu lah dulu ceritanya Mas Arthur ikut di Akademi Manchester itu gimana gitu. Mulai dari awal-awal itu gimana, terus karena Indonesia juga karena di peringkat keberapa FIFA itu kan akhirnya monggo Mas silakan. Nah, benar. Ya, saya tuh mulainya pasti di MU Academy ya, mulai perjuangan profesional saya dari sana. Saya itu seusia biasanya itu pas itu U16-nya itu ada Pogba, Rafael, Lingard segala macam. Tapi kendala saya pas di MU itu saya nggak bisa kontrak secara profesional gara-gara izin kerja. Di sana susah dapat izin kerjanya, apalagi sebagai pemain bola profesional kan. Gara-gara ada itu lebih ketat lah di Inggris gara-gara FIFA ranking segala macam. Tapi abis itu ada idea saya itu dipinjamkan ke klub kasta kedua, waktu itu namanya Preston ya. Itu saya selama satu tahun latihan di sana. Tapi sekali lagi kendalanya masih berat, ternyata masih nggak bisa dapat izin kerja ya. Tapi saya juga bersyukur pas di Preston itu saya kan main beberapa pertandingan uji coba saya boleh main kan. Dan ada satu agen waktu itu yang membawa saya ke Spanyol gitu untuk seleksi di sana ya. Puji Tuhan juga, amin. Saya lolos seleksi pas di Spanyol dan saya mulai dari sana gitu. Tapi ya itu aja sih kendalanya di Inggris itu waktu itu gara-gara nggak dapat izin kerja gitu. Jadi kan tahun pertama saya masih bisa, soalnya kan masih ada 2 tahun pertama kan soalnya bisa pakai izin sekolah. Tapi habis sekolah selesai mau kemana kan? Nggak bisa, saya juga udah habis izin sekolah. Iya. Itu dia kan juga
kita kan sebagai pesepak bola kan cari nafkah di sana juga, nggak mungkin kan kita latihan terus tanpa dibayar gitulah. Bukan karena cinta duit atau apa enggak, tapi kan emang kita ini kan pekerjaan kita. Profesi. Tapi jadi aku mau nanya juga sih. Tapi aku panggilnya siapa ya? Art aja ya. Art. Iya, terserah, bebas. Tapi Art, pertanyaannya itu sebelum kamu ini kita ngomongin sepak bola kan, itu kamu ke Inggris dalam rangka memang studi untuk sekolah setaraf SMA atau memang kamu chasing for karir di sepak bolanya atau gimana? Pas itu saya chasing karir. Jadi mulainya itu pas saya di Jakarta itu saya sempat di Akademi ASA namanya. ASA ya, kita sering biasanya di Jakarta itu ada ASA, Asiop, Villa 2000 dulu. Saya sempat di ASA. Nah, terus di waktu itu di ASA itu pelatihnya dan technical director namanya Lee Hawkins. Dia pernah main di Inggris sebelumnya. Jadi setiap tahun itu ada sekali kita ke Inggris untuk seleksi gitu, untuk cuma trial game. Kebetulan pas trial game itu saya mainnya bagus. Terus ada scout Manchester United yang ngomong sama saya, tapi waktu itu saya masih 14 tahun nggak salah. Jadi SMP. Iya, masih SMP. Abis itu, abis 16 tahun, saya kan udah bisa pindah sana. Itu saya ngambil keputusan untuk pindah sana, tapi masih dengan rangka sekolah. Pertama, saya bilang sekolah itu sangat penting, apalagi sekarang buat pemain-pemain muda ya. Soalnya ya kita nggak pernah tahu kan kita kalau bisa jadi pesepak bola atau enggak, itu benar-benar, dan itu banyak faktor, ada faktor cedera, ada faktor kan juga pemain sepak bola itu tergantung opini orang lah. Bukan kita yang menentukan juga gitu. Kita bisa kerja sekeras mungkin, tapi kita juga harus hormat dan respect keputusan pelatih dan yang lain-lain yang menentukan masa depan kita di sepak bola. Jadi pasti saya masih sekolah pasti sana. Tapi kebetulan gara-gara trial game itu saya mainnya bagus, saya juga gabung dengan Akademi MU gitu. Jadi selama setahun saya latihan sama Akademi MU, dan tahun kedepannya itu baru dipinjamkan ke Preston North End itu. Mulainya di sana sih. Oke. Tapi pas di Manchesternya sempat sekolah juga. Pasti saya sempat sekolah. Setaraf SMP gitu. Iya, saya sempat sekolah, saya ngambil. Itu, jadi pagi sekolah terus sore latihan, atau enggak kalau pagi latihan sore sekolah gitu. Oke. Jadi memang sekalian pindah juga ya buat sekolah juga ya. Benar. Oke. Itu Preston North End itu kalau nggak salah si Beckham juga pernah ke situ kan? Pernah. Pas saya di sana juga pelatihnya itu kan Darren Ferguson, anaknya Alex Ferguson. Terus sempat juga di sana saya pasti junior kan, soalnya di utamanya udah ada banyak pemain MU juga dulu, Joshua King, Matthew James, ada beberapa pemain yang dipinjamkan dari MU, saya ingat gitu. Kayaknya Joshua King sekarang bagus banget deh di Bournemouth kan. Iya, di Bournemouth. Iya. Joshua King itu bukannya Norwegia ya? Norwegia dia Norwegia, tapi udah pas saya ketemu dia di sana udah kayak orang Inggris aja sih. Mungkin dia udah lama di Inggris. Kayak Saha udah di Inggris sudah lama. Iya, itu dia. Dia mulai dari akademi soalnya. Oh, lagi di Jakarta? Iya, saya di Jakarta aja. Ntar ya rencananya kan balik Jogja pas kita udah ada tentu kapan latihan dan kapan liga mulai. Tapi ya gini juga ya susah juga sebagai pemain bola kan, kita nungguin kabar. Semoga aja PSSI dan PT LIB bisa bikin keputusan secepat mungkin. Tapi saya aja sampai sekarang udah ada banyak rumor kan, kita mau mainnya di mana, home base-nya di mana gitu, atau yang ada yang ngomong di Jakarta, di Jogja, di mana, jadi nggak tahu. Tapi ya kita sebagai pemain profesional ya harus jaga fisik, jaga kondisi terus, tapi ya sambil nunggu keputusan dari PSSI dan PT LIB untuk lanjutan liga lah. Ya, we hope the best ya. Karena amin. Kita juga kita juga butuh tontonan kan? Iya. Itu dia. Jujur mas, saya gatel banget main bola itu. Tapi ya sekali lagi, kalau liga mulai pun harapan saya
protokol kesehatan semua benar juga. Soalnya kan kita sebagai pemain bola kan itu kan riskan kita sendiri untuk main segala macam. Keselamatan kerja ya. Itu dia. Iya. Itu dia. Semua jadi elemen sih. Itu dia. Semoga emang saya juga mau main banget. Pasti siapa yang nggak mau main sepak bola lagi kan? Juga kangen banget, udah lama nggak main. Tapi saya benar-benar doa dan mohon lah kepada PSSI sama PT LIB kalau udah pasti kita harus main, tolong protokolnya dijagain dan kesehatan kita juga dijagain gitu. Jangan itu yang harus dipriority lah istilahnya kan. Nggak mungkin juga kita main. Karena serba susah karena pilihannya banyak yang dijadikan pilihan ya. Kita sama-sama tahu kadang pilihannya tuh kayak sepak bola tanpa penonton. Terus atau nggak ada sepak bola sama sekali, terus sama-sama nggak enak kan? Itu dia. Tapi emang aneh gitu. Aneh kita pilihannya dua hal, suruh milih tapi dua hal yang ada yang bagus gitu. Actually. Nah, jadi tapi ya udah pilih aja salah satu, gimana lagi? Itu dia. Tapi kan maksudnya oke, kayaknya udah pastilah tanpa penonton, tapi setidaknya kan juga buat para penonton dan fans kan bisa nonton di TV kan, itu udah plus poin satu. Tapi maksud saya ntar kalau kita harus main home and away, kendaraannya semua itu harus benar-benar safe lah istilahnya kan, kita kan nggak pernah tahu juga. Dan ya susah, ini aja saya baru dengar MLS mau mulai tapi nggak jadi lagi soalnya beberapa pemain kena corona positif, positif corona. Itu dia. Jadi sekelas Amerika Serikat pun dengan kesehatannya segala macam masih ada yang kena, masih ada yang jadi tunda gitu. Masih ada pembatalan lagi gitu ya. Itu dia. Apakah kita udah siap kalau liga mulai untuk menangani hal-hal kayak gini gitu yang kan di luar tangan kita juga. Bener. Gitu, kita nggak pernah tahu kan. Jadi ya itu dia sih, kita sebagai pemain berharap kita bisa main tapi dengan aman juga. Tapi kasus corona ke kasus COVID ini ya, kalau kita lihat Amerika nggak jauh beda sama Indonesia aku rasa. Tapi kalau itu dia. Tapi kalau kita ngomongin Indonesia sama Eropa ya jauh. Eropa better ya, karena mereka benar. Protokol semua dijaga. Disiplin sekali gitu. Kalau Amerika diri sendiri. Terakhir ngelihat mereka masih demo masalah di George Floyd, sama aja. Kurasa. Iya, masih ada. Emang kacau. Kacau. Amerika cukup kacau sih untuk penanganan COVID ini yang kulihat. Itu dia. Dan kita harus ingat juga kalau kita main pun liga kita baru jalan 3 pertandingan kan. Kalau mereka di Eropa kan udah tinggal berapa pertandingan. Jadi mereka bisa istirahat. Kalau kita harus masih main semusim dengan masa-masa COVID ini gitu. Dan kesehatan kita itu akhirnya juga nomor 1 gitu. Kita kan semua berkeluarga, kita ada keluarga segala macam, dan itu kan kita harus mikirin orang di rumah gitu. Nggak mungkin, saya juga masih tinggal sama orang tua saya, misalnya mereka udah lebih tua, kalau mungkin buat kita masih bisa tahan ya, tapi kalau buat orang tua kan bahaya gitu. Jadi itu dia. Jadi akhirnya ujung-ujungnya kita cuma harapkan PSSI dan PT LIB itu menangani ini dengan baik gitu. Apalagi protokol kesehatan gitu. Jadi biarin kita dari pemain itu bisa mainnya lepas lah. Udah nggak terlalu tidak mikirin itu ya. Aneh juga kalau main sepak bola. Kenapa Mas ya? Iya. Balik lagi nih Mas ke karirnya Mas Arthur. Jadi kan setelah dari MU ke Preston langsung ke Spanyol tuh langsung ke Espanyol Mas ya. Ke klub Espanyol benar. Itu kan jadi saya juga pernah. Ya, silakan Mas. Jadi saya itu pernah seleksi di beberapa klub di Spanyol. Salah satunya Espanyol. Dan akhirnya saya seleksi sama 3 klub. 2 keterima sama Espanyol, 1-nya nggak keterima. Yang Espanyol, jadi akhirnya saya memilih Espanyol itu soalnya saya rasanya paling nyaman di sana. Dan dengan tim, dengan rekan tim, jadi makanya saya milih Espanyol gitu. Espanyol itu di Barcelona kan? Iya. Di Barcelona benar. Di Katalan. Benar. Di bareng sama beberapa generasi Spanyol yang oke waktu itu Mas ya. Mas iya, sama
sama Samu Castillejo. Iya, iya. Bener, kalau Bahkan- Samu itu saya main sama dia di Malaga. Saya di setahun Malaga. sama dia di Malaga. Ya, kalau dari Espanyol sudah kebanyakan pemain yang di tim saya waktu itu banyak yang juga yang jadi pemain andalan ya. Eric Bailly itu saya main Iya. 3 tahun sama dia itu Eric 3 tahun. Banyak yang main di La Liga juga. Ruben main di Alaves sekarang, Juan Jordan Sevilla. But Ada kalian beberapa lah. Banyak juga. Still connect each other belum? Enggak. Sebagian saya kalau sama Eric masih ngomong lewat Instagram aja DM-an kadang-kadang gitu, tapi nggak tiap hari juga. Cuma kadang-kadang kalau dia posting sesuatu atau saya posting sesuatu dia komen atau apa gitu di DM. Ruben yang di Alaves saya masih ngomong. Kalau Samu juga cuma paling kalau dia ulang tahun kita ngomong gitu. Kita ngomong ya cuma lewat DM gitu, tapi nggak intens juga gitu. Paling gitu sih. Emang ya di dunia bola gitu juga gitu. Kadang-kadang kita bisa main dengan satu tim dan pemain-pemain itu, tapi kadang-kadang ya kita hilang kontak kan. Soalnya kan kita juga apalagi saya sering pindah tim segala macam, jadi banyak orang juga yang harus dikontakin gitu. Iya. Tapi sempat ngerasain coach juga ya, Coach Pochettino. Pernah. Waktu itu kan Pernah. Dia juga berawal dari pemain juga kan ya di Espanyol terus sampai jadi pelatih. Pernah baca juga Mas Arthur juga sempat dilatih ya kalau masuk waktu seleksi masuk Espanyol senior. Benar Mas? Bukan seleksinya, tapi kan kita pasti tim junior dan tim B itu kan kita banyak kali latihan di tim utama segala macam. Jadi pasti itu kan latihannya di arahan Pochettino, tapi itu orang benar-benar saya ngerti kenapa dia bisa jadi pelatih yang luar biasa. Soalnya manajemen itu luar biasa. Saya ingat pertama kali saya latihan sama tim utama itu saya ingat sempat ada cedera ankle. Tapi kan nggak mungkin juga kita kalau udah disuruh latihan ke tim utama kita bilang nggak mau gitu. Padahal ada sakitnya gitu. Saya datang ke latihan, kan saya pikir wah ini orang nggak mungkin tahu kan kita siapa yang di junior masa dia tahu gitu, nggak mungkin dia perhatikan lah. Hari itu pun pas kita ya anggapannya kalau di Indonesia itu kan doa sebelum latihan. Iya. Kita jadi kumpul, dia langsung bilang, Arthur, cedera kamu gimana? Kamu bisa latihan kah hari ini? Nah itu buat saya udah, wah ini orang berarti tahu saya siapa gitu loh. Kayak udah pemain junior pun diperhatikan sampai kayak gitu. Itu kan maksud saya, wah bener-bener kalau nggak seorang pelatih yang sangat hebat dan sangat caring itu kan orang langsung jadi pemain kan kita motivasinya lebih tinggi lagi gitu. Jadi sejak hari itu, nah terus mungkin kamu the only Southeast Asian boy yang ada di situ kali, jadi dia ingat. Iya mungkin. Itu benar. Tapi itu kan saya juga masih dari junior gitu, maksudnya. Masih junior ya. Iya gitu, maksudnya dia juga kenapa harus ngomong gitu sama saya gitu pas latihan. Tapi dia sampai mana gitu, dia sampai tahu gitu saya cedera itu kan berarti dia perhatiannya ada gitu loh. Jadi that's the point ya. Iya, jadi setiap kali saya latihan sama tim utama sama dia sangat bagus lah. Malah justru saya berasa saya kadang-kadang latihannya lebih bagus sama di tim utama gara-gara Pochettino. Gitu, motivasi. Iya, motivasi yang dia kasih pada saya. Dia juga selalu kalau habis latihan saya dikasih tips lah, kamu harus kayak gini, kamu gini. Jadi benar-benar merhatikan semua pemain dia, bukan cuma pemain intinya, bukan bintangnya, tapi pemain juniornya juga diperhatikan. Itu buat saya suatu hal yang sangat luar biasa. Makanya pemain kalau main buat Pochettino, saya bilang semangatnya lebih tinggi ya. Ya. Itu apa? Kalau kita ngomongin Pochettino, kayaknya si keputusannya Spurs waktu itu keputusan panik ya, ganti Mourinho itu. Keputusan panik banget sih. Aku nggak terlalu setuju sih waktu itu. Sayang itu banget. Dia itu, tapi ya itu dialah saya bilang zaman modern football sekarang itu semua tim bukan di Eropa doang ya, di Indonesia di mana-mana itu mau hasil yang sangat cepat gitu. Jadi kasihan juga banyak pelatih yang nggak dikasih kesempatan dan waktu untuk benar-benar membuat tim yang mereka mau gitu. Sama aja juga kan sekarang saya dengar lagi musim seperti itu lah ya. Itu dia. Timnas aja sekarang udah kayak ya itu saya nggak tahu kalau benar atau enggak, saya nggak terlalu ngomong mereka, tapi dengar rumor aja kan mereka juga itu buat saya
pelatih itu perlu waktu untuk benar-benar adaptasi dengan tim, dan tim harus adaptasi dengan pelatih. Benar, itu benar. bukan sekedar hal yang bisa dilakukan selama TC 1 minggu atau 2 minggu pun gitu. Saya rasa yang paling sebetulnya case-nya adalah sebetulnya kalau misalkan buat pelatih sih masalah realistis sih ya. Realistis. Ini timnas gitu, kita ngomong timnas. Oh, timnas kita levelnya seberapa? Ya realistisnya sih mau segitu gitu kan. Kalau kita mau lebih dari itu ya butuh berapa tahun lagi, itu it's a different story gitu. Itu dia, gitu benar itu. Kita nggak bisa gara-gara satu pertandingan atau mungkin pertandingan lawan Malaysia yang itu kan derby kita misalnya kalah gitu. Ya kita nggak bisa menentukan pelatih gara-gara satu pertandingan gitu kan. Orang juga pelatih juga baru datang, juga semua butuh proses lah. Yang jujur aja pas sama Luis Milla itu, saya bilang timnas kita itu sangat membaik gitu, walaupun hasilnya nggak sesuai, kurang puas. Itu dia gitu. Orang juga nyarinya hasil, tapi kalau mengenai sisi pembinaan, pemain kita banyak kemajuan, itu benar-benar luar biasa gitu di masa Luis Milla ya. Tapi ya sekali lagi kan bola zaman sekarang yang penting cuma hasil gitu. And sometimes aku bisa ngelihat kayak till this day ya, till today gitu, kayak Luis Milla itu ya this is where he put his heart is gitu kan. Dia taruh, dia masih post tentang ya aku lihat beberapa Instagramnya Milla gitu kan, kayak dia masih post tentang Indonesia, dia ada beberapa komen-komen pemain yang ketika ulang tahun dia juga ngucapin, I think big heart person gitu. Aku nggak tahu, mungkin Arthur pernah 1 kali 2 kali ketemu dan ngobrol sama dia ya, dan lagian Arthur kan pasti fluently in Spanish gitu, bisa ngobrol sama dia. Jadi pasti aku tahu kayak ini orang ini keren sih, dari dia lebih kayak baik-baik sekali orangnya aku ngelihat, dan pintar. Aku lihat, kita bisa lihat ya apa perbedaan timnas waktu dipegang sama dia. Itu dia. Lebih ke apa ya? Kalau bahasa Jawa apa ya? Ngoyo kali ya. Ngoyo lebih banget gitu. Keinginannya ada. Iya, lebih struggle lah. Lawan siapapun berani waktu itu. Terus lebih ngeyel mainnya. Terus like itu ya, push the boundaries banget ya. Iya. Setuju. Enggak sampai menit akhir aku ingat waktu itu pemain-pemain maksain pertandingan gitu. Beda cara mainnya. Terus lebih taktis. Cepet gitu. Mikirnya nggak lama. Benar. Tapi mungkin kenapa Luis Milla masih posting tentang Indonesia, atau mungkin dia masih mikir ada sesuatu yang belum terselesaikan di sana. Belum. Unfinished business. Itu pasti kan. Iya pastilah, itu udah pasti banget ya. Dia udah membangun squad kayak gitu kan, pasti dia mau tuntaskan gitu. Jujur saya ketemu Luis Milla berapa kali, dan kita emang ya sempat berbincang ngomong-ngomong, tapi ya sayang juga saya nggak pernah latihan sama dia kan. Tapi setahunya dengan rekan-rekan yang udah di timnas semua gitu, mereka cuma ada kata-kata positif buat dia. Dan ya kayak Mas bilang juga gitu, kita bisa lihat cara main kita pas di SEA Games segala, walaupun hasil nggak sesuai ya, itu banyak peningkatan lah dari permainan kita dan pemain kita sendiri gitu. Jadi ya emang dia cuma butuh waktu ya. Tapi ya sekali lagi kita bisa ada opini masing-masing. Semua ini opininya positif lah terhadap Luis Milla, tapi ya kita sekarang cuma bisa berharap dengan PSSI dan percaya mereka untuk bikin keputusan yang benar gitu aja sih. It's just complicated lah, siapa kita. Ya. Football in Indonesia is just complicated ya. Iya, terlepas dari pelatih. Lanjut Om Yuda. Terlepas dari pelatih waktu itu kan kita lepas dari Luis Milla gitu kan, terus kita ganti pelatih nasional gitu. Apa memang benar faktor pelatih itu penting, atau memang maaf Mas ya, kayak pemain-pemain waktu itu
agak kayak gimana ya, agak terbuai setelah dari Luis Milla, terus gimana, terus ada kayak apa, etos ke pelatih, etos kerjanya waktu itu ke etos bermain ke pelatih waktu itu agak kurang gitu. Waktu akhirnya prestasi kita bahkan AFF pun belum sampai juara kan setelah Asian Games waktu itu. Ya. Memang benar Mas, etos kerja pemain di Eropa sama di sini memang jauh banget gitu. Kalau Mas Arthur kan pernah di sana, pasti kan paham gitu. Ya, buat saya faktor pelatih pasti penting. Tapi sekali lagi di tim sepak bola itu kan bukan cuma pelatih, ada pemain, ada pengurus, ada itu semua harus kerja dengan bagus untuk timnya sukses gitu. Nggak bisa pelatih bagus tapi kalau pemainnya kurang maksimal, sama aja bohong. Sama juga kalau pelatihnya kurang bagus, kerjanya kurang lah, tapi pemainnya bagus juga nggak bisa gitu. Kalau pengurusnya nggak mendukung, sama aja nggak bisa gitu. Jadi buat saya itu semua faktor itu sangat penting ya, bukan pelatih lebih penting atau pemain lebih penting, nggak sama sekali. Semua faktor sangat penting. Kalau ngomong cara kerja pemain di Eropa dan di sini, saya bilang sih ada pro kontranya gitu juga. Walaupun ya kita emang sekarang kita harus diakuin lah, emang kan di sana kan mungkin levelnya lebih tinggi. Tapi ada pro kontra juga gitu. Kita juga ada bagus-bagusnya juga di sini. Mungkin ini banyak pemain cepat, banyak pemain yang tekniknya bagus gitu. Tapi sekali lagi ya kita nggak bisa ngomong kita nggak bisa menyaingi mereka. Yang penting percaya diri sih buat saya sih. Yang penting kita harus ada kepercayaan kayak walaupun ya emang mereka mungkinnya gajinya lebih besar, mungkin mereka fasilitasnya lebih bagus, kita masih bisa nyaingi gitu. Kita kan ada 2 tangan 2 kaki, kenapa enggak gitu? Kenapa nggak bisa main? Iniesta juga badannya nggak kayak pemain bola kan. Iniesta, kalau ngomong Iniesta sama Ronaldo beda, jauh lah badannya. Beda, tapi kan kalau ngomong kualitas itu masih ada gitu. Iniesta salah satu pemain terbaik gitu di dunia gitu di zamannya. Maksud saya dengan badan kayak gitu dia kenapa kita nggak bisa gitu loh. Di sana aja sih. Jadi itu salah satu hal yang saya suka dari Luis Milla juga gitu. Dia itu taktiknya untuk menyesuaikan dengan kemampuan tim dan kekuatan kita sebagai timnas, bukan kita menyesuaikan kepada dia. Tahu poin-poin di mana ini timnas ini staminanya kurang berarti mainnya nggak bisa di speed gitu mungkin ya harus passing pendek kayak gitu ya aku tahu. Paham. Itu dia dan Melayu ngenceng itu dia kan. Jadi beda, tapi saya dengar sekarang yang Shin Tae-yong dia lebih mau bukan main dengan kekuatan kita, tapi lebih meningkatkan kekurangan kita, stamina fisik kita gitu. Bukan satu sama lain yang salah atau benar, cuma filosofi pelatih masing-masing beda gitu. Itu dia gitu. Saya nggak bisa bilang Luis Milla lebih bagus dari Shin Tae-yong atau Shin Tae-yong lebih bagus dari Luis Milla. Saya nggak bisa bilang gitu. Tergantung ntar kita lihat aja gitu di lapangan ntar anak-anak mainnya gimana segala macam. Belum ketahuan Shin Tae-yong juga belum ketahuan. Atau belum main. Terus pada waktu itu dia juga pegangnya timnas Korea ya ketemu Jerman juga lagi berantakan juga kan waktu Piala Dunia. Banyak faktor lah. Jadi waktu Jerman waktu Piala Dunia terus ketemu Korea terus kalah tuh juga kondisinya nggak pas ya. Faktor luck ya. Aku masih inget banget ya golnya Son sendirian tiba-tiba antah berantah. Tapi ya kebetulan Son juga kenceng juga larinya. Itu dia. Jujur aja juga bola kan faktor keberuntungan itu sangat besar lah. Kadang-kadang kita nggak pernah tahu. Itulah kenapa kita sangat suka nonton bola. Soalnya semua tim bisa ngalahin semua tim gitu. Persebaya bisa menang lawan Persija atau Persib, tapi bisa kalah juga lawan Persela. Itu kan kejadi gitu loh. Bukan Persela tim kecil ya, saya nggak ngomong gitu. Tapi maksudnya gaya mainnya sangat berbeda Persela dan Persija gitu misalnya. Tapi Persebaya bisa menang sama Persija atau Persija kan beda gitu. Bener-bener bola itu jadi bundar gitu. Kita nggak pernah tahu kita bisa menang kalah lawan siapa gitu. Dan itu tidak hanya terjadi di Liga Indonesia, di Liga Dunia pun juga sering terjadi gitu kan.
yang kita Iya, anggap benar, sebagai kalah sama ini Bologna. itu dia Manchester City baru ngalahin Liverpool 4-0 tapi kemarin belum kalah 4-0. kemarin dah seperti itulah gitu. Iya. Itu dia, jadi kita nggak bisa ngomong gitu, jadi ya itulah apa keindahan bola. Iya benar. Nah, Art, aku pengen nanya lagi ya. Kamu dari Inggris ke Spanyol dengan umur segitu gitu. Jet lag nggak kamu antara dua negara ini? Mainnya gimana? Atau kamu jet lag di language atau gimana? Aku nggak tahu. Buat saya sih bukan kalau language itu mungkin awal-awalnya ya pastilah. Apalagi kalau di Spanyol kan mereka tuh kebanyakan menerapkan semua kan di bahasa Spanyol, nggak mungkin Spanish, mereka ngomong bahasa Inggris kan. Jadi dan kendala saya itu soalnya sepak bola Spanyol itu kebanyakan mengandalkan taktik dan jadi banyak off the ball, on the ball juga gitu. Tapi kalau misalnya saya nggak ngerti bahasanya, kan taktiknya juga nggak masuk. Walaupun mungkin pelatihnya jelaskan ke saya lagi gitu sebelum pertandingan di bahasa Inggris, tapi kan beda kan. Kita kan harus mendengar secara kolektif. Yeah. Jadi mungkin kendalanya di sana. Dan emang sangat beda pemain Inggris dan Spanyol. Kalau Spanyol benar-benar lebih taktis, temponya saya nggak mau ngomong lebih pelan ya temponya. Bedanya itu sepak bola Inggris itu lebih direct, kalau Spanyol itu lebih sabar. Tapi bukan berarti temponya lebih pelan gitu. Soalnya bolanya masih jalan dengan cepat gitu loh. Jadi itu mungkin tapi mungkin butuh adaptasinya ya beberapa bulan lah ya. Tapi ya itu juga mungkin paling gampang kita ngelihat bedanya di kita. Itu dia. Nggak usah ngomong Inggris ke Spanyol, saya balik dari Eropa ke Indonesia aja adaptasinya bisa setahun lebih gitu. Jadi sangat berbeda sepak bolanya gitu. Sekali lagi saya bukan ada yang benar atau salah, tapi sangat berbeda gitu. Dan apalagi saya kan juga ya karir saya itu anggapannya saya kebanyakan di Eropa gitu. Sejak kecil saya juga dibuat di Eropa gitu. Jadi emang adaptasinya cukup lama, tapi ya amin lah, sekarang tahun ini saya juga benar-benar berasa tahun yang paling bagus buat saya. Soalnya saya udah benar-benar mengerti cara main di Liga 1, bukan secara taktik doang, tapi secara mental, secara fisik segala. Jadi itu pun butuh adaptasi, tapi ya kita juga harus belajar lah. Bukan yang saya belajar itu bukan liga adaptasi ke kita, tapi kita harus adaptasi ke liga. Gitu. Pemainnya yang harus adaptasi ke liga ya. Pemainnya. Itu dia. Adaptasi dengan semuanya. Itu dia. Emang itu ya. Kalau kita ngomongin jelek sama buruknya, jelek atau baik gitu, nggak ada yang jelek atau baik, tapi cuman perbedaan cara bermain aja memang. Iya. Berarti based on ceritamu, saya ngelihat di Spanyol memang lebih mikir banget gitu buat benar buat mesti mikir gitu ya, lebih juga dipikir ya. Mungkin Inggris lebih cepat, kita ngelihatnya lebih cepat karena tiba-tiba bola udah di depan terus counter attack kayak gitu mungkin ya. Terus gimana, tapi kalau Spanyol ya sedikit sekali juga mungkin tim sepak bolanya yang menerapkan sistem dengan cara tiba-tiba ke depan segala macam. Enggak. Benar. Tapi emang kelihatan ya bedanya, kelihatan banget tuh. Jadi waktu beda banget gitu. Beda banget. Sepak bola Indonesia sama Spanyol itu sangat berbeda, di mana saya tuh pas main pertama kali di sini, saya tuh pemain gini, saya selalu diajarin di Spanyol. Ketika kita nggak ambil riskan, itu lebih bagus buat semua. Soalnya pasti di sebuah pertandingan 90 menit ada menit-menit yang kita bakal dapat kesempatan untuk terobos atau mengantar bola antar lini. Jadi kalau emang ada peluang gitu, tapi peluangnya nggak pas, jangan diambil, mendingan main dulu. Itu di Spanyol. Di Indonesia beda. Kalau kita main kayak gitu, dianggapnya kita pelan. Dianggap pelan dan nggak ada nyali istilahnya gitu. Tapi ya ini beda, ini dua hal yang beda. Saya nggak bilang satu benar atau salah. Nah, jadi itu yang saya lebih adaptasikan sekarang di Indonesia gitu. Jadi bener salahnya walaupun mungkin yang megang bola. itu dia. Pasti jadi cemoohan.
Kita kan yang megang bola. Itu dia. Kalau di Spanyol itu misalnya kita bikin kesalahan atau kesalahan passing atau itu haram sekali gitu. Itu udah hal yang kita nggak boleh lakukan gitu. Tapi kalau yang ngelakuin Messi is still Messi boy. Jadi nggak salah. Beda. Itu Beda. Yang disalahin temennya. Yang disalahin temennya yang itu dia. Saya ngomongin pemain bola 90% yang 99% yang lain. Messi Iya, itu benar-benar spesial gitu. Kan bukan Tapi itu kalau bukan Indonesia- dari planet lain dia itu katanya. Itu udah pada lain lah. Itu udah nggak bisa ngomong kan. Tapi kalau di Indonesia saya lihat pelatih walaupun pemain banyak kesalahan, kalau dia mencoba dan mengambil riskan, mereka tambah suka gitu. Soalnya itu mungkin ada benernya. Mungkin dari 10 passing, kalau dia 9 salah tapi 1 gol, sama aja bagus kan. Iya. Bagus. Nah, mungkin mentalitasnya lebih di sini. Kalau di Spanyol enggak kayak gitu. Lebih jangan hilang bola. Kalau ada peluang baru, kalau ada peluang pasti baru antar bola, passing bola antar lini, mengantar bola antar lini, tergantung gitu. Jadi apalagi fullback gitu. itu dia, filosofinya sangat berbeda gitu. Jadi ya sekali lagi itu yang cukup lama buat saya terimanya itu cukup lama lah untuk beradaptasi dengan itu. Soalnya bayangin sejak kecil saya itu di drill terus jangan salah, pokoknya mainnya pelan, slow apa. Waktu kesini harus mikir. Kalau di sini, jadi kan itu benar-benar di sini kayak yang dilihat itu bukan mainnya tapi kesempatannya. Itu dia, itu dia, dan itu suatu hal yang walaupun saya tahu ini, saya udah mengerti, itu kan otak itu juga otot kan. Iya. Jadi otot itu kan pasti ada muscle memory. Sejak kecil saya udah di drill untuk main dengan bola dengan struktur yang kayak gini. Habis itu harus diganti lagi gitu. Badan pemain bola dan pemain basket beda dong. Otot muscle memory semua. Nah, itu sama aja di bola kayak gitu. Makanya saya tahu ada satu pemain tahun lalu, Joan Thomas, yang pergi ke Persija ya. Itu pemain sangat bagus. Saya pernah lihat dia di Spanyol di Celta Vigo nggak salah. Wah, teknisnya luar biasa, permainnya. Tapi di sini di Persija dijadikan cadangan. Ini pemain asing jadi cadangan. Saya juga, tapi saya nggak heran. Mungkin dia belum adaptasi. Dan apalagi Indonesia kan kalau misalnya kita, apalagi pemain asing, wah, udah kalau 2 game nggak cetak gol atau nggak bikin assist pun udah mungkin dicoret gitu. Ekspektasi ya. Jadi itu dia gitu. Dan saya ngerti, padahal ini pemain top loh. Orang mungkin penggemar di Liga Indonesia mungkin nggak tahu kalau dia itu sangat bagus gitu loh. Dulunya di Spanyol. Tapi pas mereka lihat di sini mungkin biasa. Oh ini orang pemain biasa-biasa. Enggak, buat saya dia pemain istimewa. Tapi emang dia masih butuh adaptasi dan mengerti cara pemain sepak bola Indonesia. Soalnya itu 2 hal yang sangat berbeda gitu. Tapi kasusnya apakah sorry kalau misalkan kita lu ngomongin yang siapa tadi Joan Thomas ya? Joan Thomas di Persija gitu. Terus sekarang Charlton Cole dulu di Bandung. Iya. Kita ngomonginnya jangan Charlton Cole. Ngomonginnya Asian deh. Kita ngomongin Asian yang sangat-sangat superstar ya. Terus dia tiba-tiba ke sini gitu. Apakah kasusnya juga akan ketika ngelihat Asian nggak bisa, aku ngelihat Asian nggak berkembang sih di Indonesia. Sorry to say ya. Iya. Aku ngerti. Itu juga faktor itu. Apakah juga faktor yang sama? Ini buat saya gini. Banyak orang setuju sama Mas. Dengan rekan-rekan teammate saya juga bilang, wah Asian di Indonesia kurang, sangat jauh ekspektasi. Buat saya sih, saya lihatnya dia mainnya sangat bagus. Kenapa? Setiap kali dia main, dia breaker. Walaupun harian besar dia masih breaker. Jadi serang-serangan musuh yang kita kan kadang-kadang sama aja. Bukan cuma fans. Saya pun kadang-kadang kalau mau nonton bola mau nikmat nonton bolanya doang, nggak nonton apa yang dilakukan di luar off the ball kan. Itu yang kita mau lihat siapa yang megang bola gitu. Normal, sangat normal gitu. Tapi ya kecuali saya benar-benar mau belajar gitu. Tapi saya lihat serangan musuh di break semua sama Asian. Bukan dengan dia agresif atau apa, positioningnya gitu. Jadi karena dia posisinya itu tugasnya dia itu. Itu dia. Dan sangat tepat gitu. Bukan. Itu dia. Dan
ada detail juga yang kadang-kadang orang nggak lihat gitu. Misalnya dia posisi di posisi ini, gara-gara dia di posisi itu aja, pemain ini nggak berani melakukan pas terobosan atau pas diagonal atau apa. Itu hal yang kadang-kadang kita nggak lihat gitu, tapi dia lakukan gara-gara dia posisi itu aja. Itu off the ball movement dan positioning sekali lagi gitu. Pemain yang terbaik itu semua kayak gitu. Kita kadang-kadang bingung, wah N'Golo Kante kayaknya bisa larinya itu kayak kuda nggak capek-capek. Tapi saya lihatnya sampai lihat dia lari ya. Saya nggak ngomong dia nggak lari, staminanya pasti luar biasa. Tapi posisinya luar biasa. Dia udah tahu bola mau kemana gitu dan pemain mau kemana sebelum terlaksanakan istilahnya gitu. Jadi buat saya Essien mainnya di sini tuh nggak jelek gitu loh. Bagus emang di apa yang dia harus lakukan dia lakukan gitu. Breaking the ball, off the ball positioning, bikin ruang buat teammate-nya gitu. Hal-hal kecil ini yang lakukan gitu. Mungkin dia nggak kelihatan istimewa, dia nggak kelihatan dia bisa menggocek 3-4 pemain atau bisa nendang gol dari jauh gitu. Enggak, tapi dan tahun itu kan Persib bagus. Kalau misalnya Persib kalau Persib itu tahun itu nggak disanksi, nggak main di Balikpapan, itu bisa juara kan mereka kan. Itu dia kan. Nah, itu buat saya lihat hasilnya sendiri gitu loh. Persib tahun itu bagus dengan Essien di sana gitu. Jadi saya lihatnya di sisi sana sih gitu. Tapi emang sekali lagi emang dia butuh adaptasi. Dia sempat bilang sama saya, Tur, pas habis ngelawan PS Tira, gue pernah lawan Barca ya di El Clasico. Gue lebih capek main lawan PS Tira daripada Barcelona. Dia bilang gitu. Iya. Dia ngomong gitu. Itu dia. Tapi ya sekali lagi bola itu semua tergantung opini lah. Ada yang benar, nggak ada yang bukan satu benar satu salah, enggak gitu. Tergantung aja. Makanya itu kita cinta sepak bola itu gara-gara kita nggak ada yang benar atau salah gitu. Bukan bola itu bukan straightforward banget gitu loh. Itu hal yang bikin kita mikir juga. Gitu. Karena pada akhirnya kan itu hanya apa ya? The way of playing aja kan setiap liga itu beda gitu. Jadi beda-beda. Memang tidak bisa dimutlakkan misalkan sekelas siapa misalkan main di Indonesia kok begini mainnya. Ya memang dia nyesuaiin. Iya, baru satu musim, berapa musim, butuh waktu yang lebih lama gitu. Apalagi sama persepsi. Iya, jadi, itu. Beberapa kali itu kadang-kadang kan aku tuh sering ngeliatin itu apa? Si channel YouTube-nya si Sky Sport. Oh ya. Kadang persepsinya itu kan brengsek kan. Si Sky Sport kan pakai panditnya kan kayak sama Neville, which is mereka berdua nggak pernah akur kan. Selalu oposisi ya. Persepsinya juga selalu beda-beda. Terus habis gitu ada lagi ketika mereka manggil Evra gitu. Terus Evra disuruh put 11 best 11-nya dia. Best 11-nya dia gitu. Dia tiba-tiba pakai Tevez dong. Dia bilang, strikerku Tevez sama Ronaldo. Loh, ngapa? Loh, kan heran kan, maksudnya everyone always say Messi, Ronaldo. Tevez gitu. Kenapa kok Tevez? Ya, dia bilang he's an animal, dia bilang gitu. Kayak animal. Ya iyalah. Tevez kan emang kayak nggak ada capeknya juga orang. Tutup mata lah lari gitu. Terus kalau Ronaldo dia bilang karena Ronaldo dia orang yang berlatih, contoh manusia sportsmanship paling hebat yang pernah dia lihat katanya. Yang sudah terbukti lah ya. Tuh, kenapa bukan Messi? Kenapa bukan Messi? Ditanyain sama siapa ya? Kira-kira kenapa bukan Messi? Terus kayak Evra bilang nggak ada yang bisa dicontoh dari Messi. Dia bilang Messi itu nggak bisa dicontoh. Tapi kalau Ronaldo masih bisa kita contoh. Persepsi. Itu dia luar biasa gitu. Pendapatnya orang semua beda-beda gitu. Itu benar sekali Mas ngomong gitu. Sangat benar dan emang Sky Sports contoh yang sangat tepat. Saya pernah lihat Roy Keane bilang De Gea goalkeeper yang sangat biasa. I know. Itu terakhir kayak itu pas De Gea pas barusan ini kan. Itu bukan bilang gitu, dia bilang gini kayak I'm sick of De Gea, I'm sick of Harry Maguire. Iya.
Nah, karena Iya, benar. kamu itu, aku nggak tahu juga ya, yang ngomong Roy Keane juga ya, dia bilang kayak, you guys representing the biggest club in the world, it's Manchester United. Kalau kamu mainnya masih seperti itu dan nggak bisa berpikir dengan cara seperti itu, ya aku kasih kamu apa ya? Dia bilang grab a taxi to go home apa gimana gitu. Iya, benar dia bilang gitu. Dia mau bilang gitu. Aku lihat kok itu. Iya. Sama itu dia Mas. Ada yang seru beberapa, aku waktu PSBB kemarin nontonin gitu-gitu kan, kayak bosen aja aku nonton band-bandan boy, jadi aku nonton bola-bola gitu loh. Akhirnya si Ferdinand itu kan punya YouTube channel kan, Five namanya. Iya, benar. Pas PSBB kemarin dia itu bikin satu apa ya, satu channel baru gitu namanya Locker Room. Namanya Locker Room. Nah, itu interviewnya baru 5 orang. Yang pertama itu kalau nggak salah Fabregas, yang kedua Chicharito. Terus habis itu Jordan, Anderson, Saha, yang terakhir itu pakai bahasa Spanyol karena dia ngobrol sama James Rodriguez. Nah, itu aku nggak tahu karena mungkin yang ngobrol Ferdinand juga, jadi tahu exactly yang terjadi di lapangan kan. Wah itu jadi seru banget pas Chicharito main. Kenapa Chicharito zaman Ferguson dia bilang aku tuh nggak pernah ngelawan Ferguson gitu. Terus kita jadi tahu deh itu kenapa Moyes bisa berantakan dia. Nonton deh, itu bagus banget. Soalnya itu apa? Jujur dan kayak Chicharito bilang aku tuh nggak pernah nolak ketika Ferguson menyuruh aku untuk jadi super sub. Karena Ferguson tahu betul bahwa aku itu bagusnya super sub. Iya, gitu. Benar. Setuju. Ya gitu. Jadi Chicharito tuh kalau dimainin dari awal tuh nggak bagus-bagus amat. Tapi kalau kamu mainin super sub itu bagus. Nah, benar. Setuju banget Mas. Itu dia. Ya, itu yang luar biasa gitu. Opini pemain aja beda-beda gitu loh. Dan kita berasa kita tahu bola banget gitu. Nggak bisa. Tapi mungkin persepsi saya sama pemain lain beda gitu loh. Beda. Ini pemain, saya bilang ini pemain bagus banget. Terus ada pemain juga yang teman saya mungkin bilang kurang atau apa, bisa aja gitu. Makanya bola itu luar biasanya tergantung opini lah. Itu dia. Dan sebetulnya juga bola juga as a pemain ya, menurutku kesempatan itu penting sih. Benar. Kesempatan itu penting. Ya. Itu sangat penting soalnya itu kembali lagi ke percaya diri gitu. Iya, kesempatan itu penting gitu. Nah, sayangnya ya actually ya ini jujur-jujuran ya. Yeah. Actually waktu kamu sign for the club of our city itu actually aku cuma menyayangkan ya menit bermainnya aja yang ada. Setuju. Saya juga. Itu aku sayang banget gitu. Mungkin apa ya? Kayak aku ngelihat di Eropa yang nggak ada yang gantiin De Gea di Manchester ya. Ketika dia main di Champions sama di Liga juga De Gea main. Tapi ketika FA apapun keadaannya Romero tetap main. Benar. Aku ngeliat itu gitu. So, kesempatan selalu harus ada. Kalau nggak dikasih kesempatan, bullshit lah. Itu dia. Itu udah ketimbulannya percaya dirinya kurang segala macam. Tapi sekali lagi itu yang kayak saya bilang, pas di Persebaya itu jujur saya cuma bisa mengatakan hal-hal yang bagus untuk tim Persebaya mulai dari Pak Asrul sampai Mbak Madra ya. Semua orang-orang luar biasa. Bonek Bonita juga supportnya selalu luar biasa. Saya bilang kalau Bonek Bonita fair. Mereka emang kadang-kadang pemain susah soalnya dihujat atau apa, tapi ketika kamu main bagus disupport pasti. Itu yang saya suka dari Bonek Bonita gitu. Jadi saya ingat saya pertama kali ke Persebaya dihujat gitu, dan saya mengerti, saya jam terbangnya sangat kurang di Persija sama Borneo gitu, ngapain ngambil pemain kayak saya gitu, walaupun saya emang itu harus seleksi dulu gitu. Tapi ketika saya mainnya saya bilang cukup bagus di Gubernur Kaltim, Piala Gubernur Kaltim, mereka support. Dan itu saya sangat respect gitu. Dan ya pasti saya berharap itu kan saya juga kesempatannya dapat di liga segala. Tapi sekali lagi itu kan
semua keputusan dari pelatih waktu itu si Alfredo gitu. Ya itu mungkin kita cara memikirnya, cara mainnya itu sangat berbeda ya saya sama dia gitu. Tapi sekali lagi saya respect, saya juga coba terapkan apa yang dia mau, tapi mungkin belum memuaskan dia. Tapi itu hal yang saya harus terima dan harus respect, soalnya ujungnya saya cuma bagian dari tim Persebaya. Saya bukan pelatihnya gitu. Saya nggak mengatur tim atau saya nggak memilih pemain. Jadi ya yang apa yang saya bisa lakukan waktu itu ya kerja keras, ketika kesempatan datang siap gitu. Tapi ya semua juga ada hikmahnya sih Mas buat saya sih. Walaupun waktu saya di Persebaya cukup berat gara-gara kurang jam terbang, tapi ya itu mungkin membuat saya secara mental lebih kuat gitu. Ketika saya sekarang dikasih kepercayaan di Sleman sama Dejan, udah siap gitu loh. Maksudnya walaupun mungkin game pertama saya harus mengalihkan ke percaya diri, abis itu game kedua tiga udah santai gitu, udah mainnya kayak normal lagi kayak dulu gitu. Itu yang saya berasa gitu. Jadi ya di bola pastilah ada up and down ya, banyak up and down ya. Ketika kita down pun kita nggak bermain atau apa, itu semua ada hikmahnya gitu. Kita masih harus tetap positif, tetap bekerja keras, tetap jadi pemain profesional gitu. Nggak bisa kita kecewa. Itulah bedanya pemain yang udah mature dan pemain yang masih bocah lah istilahnya gitu, kasarnya ngomong lah ya gitu. True. Itu dia. Karena kamu memang pasti itu ya, pasti ya udah look forward aja yang dulu mah cuman ambil positifnya aja, udah gitu doang. Benar. Sisanya soalnya makin dipikirin juga makin baper, makin nggak baik. Itu dia nggak ada untungnya buat kita juga gitu. Apa yang kita bisa lakukan itu cuma kerja keras sendiri buat kita dan buat tim gitu. Yang lain itu ya kita serahkan kepada yang di atas dan ya tentunya di bola pelatih gitu. Ya. Tapi kenapa so after ya apa ya kita ngomongnya rantau. Yeah. Inggris, Spanyol, terus kamu decide comeback ke Indonesia gitu. Itu kamu sangat ingin kembali. Halo? Ya lanjut. Main bala ini. Lanjut. Dengar nggak? Istilahnya kenapa saya dari Eropa balik Indonesia kan? Istilahnya gitu. Nah, itu apakah memang itu kembali gini aja? Apakah memang sorry to say, apakah memang karena levelnya nggak sampai? Itu kan bisa terjadi kan? Ini jujur-jujuran aja. Iya. Levelnya nggak sampai. Atau memang aku pengen balik ke Indonesia karena memang this is where I belong kayak gitu. Jujur buat saya itu kenapa saya ngambil keputusan waktu itu dan saya sampai sekarang nggak tahu kalau itu keputusan tepat atau enggak, tapi kita harus lanjutkan lah dengan hidup saya. Soalnya waktu itu saya operasi pinggul. Saya udah tahu saya nggak bakal main selama 8 bulan. Nah, saya itu masih ada kontrak 1 tahun sama tim saya di Belgia. Tapi saya bikin keputusan, saya kalau di Eropa nggak main bola itu saya buat apa di sini? Saya mendingan sama keluarga. Saya memilih keluarga di Indonesia. Habis itu saya memilih untuk pulang ke Indonesia untuk melakukan pemulihan di sana di Indonesia. Sejak itu di Belgia. Habis itu pemulihannya di Indonesia. Iya aja. Nah, habis itu ya udah berat gitu. Habis cedera, saya juga nggak mau diperpanjang kan dengan tim saya yang di Belgia itu, gara-gara saya juga udah minta pemulihan Indonesia gitu ya. Walaupun mereka sih kecewa dan mungkin waktu itu saya bisa mikir kalau saya melakukan pemulihan di sana, saya bisa main lagi di sana maksudnya gitu, dan dikasih kesempatan lagi gara-gara saya cedera gitu. Tapi saya itu faktor yang saya harus terima. Saya memilih balik demi ya udah lama nggak sama keluarga lah. Isinya udah selama saya 15-16 tahun udah di luar gitu, nggak pernah saya tinggal sama keluarga atau apa lagi gitu. Jadi start 15-16 tahun itu start dari Manchester. Dari Inggris.
Dari Manchester. Atau sebelumnya Indonesia kan? Sebelumnya Indonesia. Tapi Di setelah itu SSB. 15-16 tahun, udah lama banget, udah 8 tahunan kan tanpa di Indonesia gitu. Jadi ya pastilah rasa kangen itu pasti ada lah ya, walaupun udah terbiasa. Tapi apa yang menghilangkan rasa kangen itu ya main bola gitu, kerja keras tiap hari, latihan tiap hari. Tapi kalau ketika udah nggak ada gitu, kita ngapain di Eropa gitu. Pemikiran saya waktu itu tuh kayak gitu. Jadi 8 bulan tanpa main bola. Saya betah kah di sini? Saya ngapain di sini? Mendingan saya di setidaknya kalau pulang Jakarta, pulang sama Indonesia, bisa sama keluarga, bisa kumpul, tenang lah ya, pikiran bisa tenang kan. Itu dia, mungkin kan juga kalau pemulihan cedera itu dia, pemulihan cedera kan kita juga sangat penting mental, psikisnya, mentalnya gitu. Iya, jadi ya sejak itu makanya habis itu udah saya nggak balik ke Eropa lagi, saya lanjut deh itu sama udah perantau juga, Persija, Borneo gitu segala macam. Tapi ya walaupun karir saya nggak selalu up terus, banyak down-nya juga. Saya masih ya terima kasih pada Tuhan dan dari semua itu banyak hikmah yang saya terima juga gitu. Mungkin kalau saya nggak melewati hal-hal jelek di karir saya nggak mungkin jadi pemain yang saya saya bisa lakukan hari ini sekarang gitu loh. Maksudnya kayak gitu, dan jadi seorang yang sekarang gitu. Jadi saya juga terima kasih lah kepada Tuhan gara-gara yang jelek-jeleknya pun gitu. Sekarang juga saya jujur aja ini pertama kali Indonesia saya benar-benar rasa nyaman di PS Sleman ya. Ya amin juga ada kesempatan itu. Saya sangat suka sama pelatihnya si Dejan. Kayaknya dia cara kerjanya, filosofinya sangat similar dengan mindset saya. Dia yang penting kerja keras. Dia orangnya juga sangat simple, dan apa yang saya suka itu saya juga belajar banyak dari dia gitu. Soalnya dia udah lama banget di Indonesia. Jadi dia juga tahu cara ngomong sama pemain Indonesia, saya yang pemain asing pun. Jadi ya terus habis itu ada COVID kan, tapi semoga habis ini semua selesai kembali lagi udah enak lagi gitu. Dan Sleman juga itu ya, dia beli Bahdim kan. Iya. Jadi dan kurasa you guys can work together so well. Iya, pasti. Amin mas. Dan kamu, itu Bahdim. Kamu kan mungkin udah kenal sama dia, terus kalian kan 11-12 lah ya orang Indonesia yang di Eropa. Ya pernah merasakan Eropa gitu. Jadi bisa bring something good for Sleman gitu. Benar. Amin mas. Tapi itu emang saya respect sangat banget dengan Bahdim juga, soalnya satu hal itu dia kerjanya luar biasa, etik kerjanya, mentalitasnya itu sungguh luar biasa. Dan apa yang saya sangat suka dengan PS Sleman, dengan tim ini yang kita punya sekarang itu, kita semua kerja keras di dalam latihan, di dalam pertandingan, dan kita kerja buat satu yang lain gitu. Jadi benar-benar kita kompak sebagai tim. Kita bukan tim yang banyak individu bintang, tapi kita semua kompak untuk bikin timnya lebih bagus. Jadi syukur juga sih ada tim yang kayak gini tahun ini. Iya. Dan itu ya, kalau kita ngomongin Bahdim ya mungkin tahun lalu dia jarang dapat kesempatan, cuman beberapa kali ya. He's still, menurutku he's intelligent, terus classy lah, orang itu cukup pure class lah buat benar. Nggak, walaupun nggak kelihatan ya, nggak kayak Lili Pali. Lili Pali kan memang dia tipikal yang sekarang kalau buat pemain Indo kan semua look up ke dia gitu, karena dia kan dia cepat, dia cetak gol banyak, terus dipanggil timnas bolak-balik, terus Irfan masih itu sih menurutku, masih skillnya bagus banget Irfan itu. Iya, bagus buat saya, bagus, dia pemain yang sangat bagus, ada kualitas, dan dia juga fisiknya prima. Tapi sekali lagi yang saya paling respect dengan dia itu etika kerjanya. Saya tahu dia etos kerja. Iya, itu dia. Itu luar biasa gitu. Dia di setiap latihan maksimal pasti. Itu pun dia tambah, dia juga jaga tubuhnya segala. Saya kan ya kita bisa lihat lah di away games gitu, dia cara makannya, cara profesionalismenya itu ada banget gitu. Jadi buat saya itu saya respect sih sama Irfan, pemain yang bagus dan juga
orang yang sangat baik juga dia. Ya. Kelihatan kok si cara mainnya juga masih punya skill yang bisa diandalkan sih. Asal ada kesempatan itu tadi sih. Itu dia. Benar itu. Tapi ya Amin juga di Sleman dia kan pasti dapat kesempatan. Nah, dia starting terus juga dan dia juga mainnya saya bilang cukup bagus. Tapi sama juga si Irfannya di Persebaya itu juga salah satu pemain yang saya sangat respect itu. Dia pekerja keras dan juga anaknya luar biasa itu. Irfan Jaya. Itu andalan Persebaya lah dan layak jadi andalan emang dia. Ya. Emang Irfan bagus ya. Kalau misalkan dia pas main emang bagus banget sih. Iya. Dan orangnya sangat nggak songok loh. Itu dia orangnya di luar lapangan pun sangat membumi, sangat baik. Iya. Kerja keras juga tuh si Irfan Jaya. Jadi itu salah satu pemain top juga. Ya tetap itu apa? Kadang beberapa kali kita ngobrol ya Mas Yuda ya sama dia ya. Dia orangnya bahkan jadi bintang tamu kita juga. Iya. Itu dibanding dulu. Aku sempat nemenin dia ngobrol makan malam waktu itu dia nggak banyak ngomong sih. Dia memang orangnya religius juga. Iya, masih shy lah ya. Shy ya, pemalu. Sayangnya. Nggak banyak, nggak bercandanya juga biasa aja. Iya, nggak kadang-kadang nggak kayak Ovan Randy itu kan mereka udah klub bahasa Surabayaan katanya. Iya. Tapi masih pemalu. Emang. Enggak, tapi anak-anak di sana bagus semua kok. Di Persebaya itu anak-anaknya attitude-nya luar biasa semua. Saya juga sampai sekarang masih relasi saya mereka itu sangat baik lah sama Ovan, Randy, Irfan itu anak-anak bagus semua dan baik juga. Sampai lahir Surabaya kan? Kenapa? Kamu lahir Surabaya. Iya, saya emang lahir Surabaya. Ibu saya emang dari Surabaya. Ayah dari Jakarta, ibu dari Surabaya. Ya, tapi kamu besar di Jakarta. Besar di Jakarta. Tapi ada rasa Bajul juga di Sleman, ada si Miss Bagus juga kan sekarang. Ada Solikin ya. Ada Cak Miss. Solikin. Iya, itu. Kamu you meet up him again ya. Wah, itu saya sangat senang lah. Ketika dia bilang dia mau gabung Sleman, wah saya sangat senang itu untuk bisa main sama dia lagi. Itu pemain juga tekniknya sangat tinggi dan sekali lagi pekerja keras dan nggak sangat membumi itu anak luar biasa juga. Saya juga bingung kenapa di Madura nggak di itu nggak pakai itu saya sangat bingung. Itu ada satu orang teman saya dari supporter Sleman yang senang banget ketika tahu Solikin masuk ke PSS. Mungkin Mas Arthur tahu beberapa bulan lalu mungkin sempat ini ya rekaman sama Elza Radio, teman-teman Elza Radio ya. Pernah. Itu dia itu senang banget cerita ke saya waktu musim lalu ya. Solikin itu kasih dong ke Sleman itu bilangnya. Jangan ternyata musim ini dia ke Sleman. Wah, dia senang banget. Dia senang banget. Keren banget. Keren bukan dia doang tapi saya juga sangat senang pas saya tahu Solikin mau datang, Solikin telepon saya saya ke Sleman itu saya senang banget gitu. Jadi itu bagus lah dan pasti saya jamin dia juga bisa kedepannya masuk timnas juga itu main tinggal waktunya aja. Harusnya bisa masuk timnas. Tapi temenmu senang nggak Arthur ke Sleman? Teman saya siapa? Temennya Mas Gata senang nggak Arthur ke Sleman? Nggak tahu kan musim lalu kan beda kan ini ngomongnya musim lalu. Tapi banyak orang Surabaya juga di Sleman Mas ya. Ada Gufron, ada Asra Gufron, Bagus Munyeng. Iya, Gufron bonek kan. Iya. Saya tahu. Bonek Manuan sih itu. Tapi kamu masih sering ke Surabaya? Selama ini kan udah belum ada waktu kan. Walaupun Jogja juga nggak di Surabaya, tapi kebanyakan kan keluarga saya sekarang di Jakarta. Jadi ketika saya liburan saya biasanya ke Jakarta. Tapi biasanya emang setiap bulan saya ke Surabaya. Tapi masih ada keluarga di Surabaya masih ada ya? Masih ada tinggal di sana. Saudara saya. Iya, saudara saya kebanyakan di Surabaya semua gitu. Jadi masih ada gitu. Jadi tapi ya belum ada waktu aja sekarang, apalagi kan masa di Surabaya. Di Surabaya di mana? Saya itu di Kenjeran, ke sana. Oh. Daerah Kenjeran. Iya, gitu. Tapi kalau saya lanjut lagi nih Mas. Kalau sebagai footballer, sebagai pesepak bola, apalagi kan Mas Arthur fullback.
Yang influence Mas Arthur itu siapa? Idolanya siapa? Tapi dari dulu nggak pernah lu full back, udah back, udah di saya pas di sekolah segala itu mainnya striker pas di sekolah ya. Tapi udah ya menjak profesional main fullback. Tapi dulu tuh idola saya banget itu Michael Owen. Soalnya saya tuh dulu game pertama yang saya nonton itu Liverpool. Idolanya Om Edward itu Michael Owen ya Om. Iya. Idolanya Om Edward. Tapi kan Michael Owen yang nyetak gol lawan juara di MU. Iya. Itu doang. Itu dia. Tapi kalau sekarang pastinya sekarang kalau fullback, apalagi posisi backan yang saya paling suka dan buat saya itu complete fullback itu ya itu Trent Alexander-Arnold di Liverpool itu sangat bagus saya bilang itu idolanya Om Edward juga itu. Aku bosen deh 2 minggu, udah 2 minggu seminggu 10 hari itu postingan sosmed sih, aduh Liverpool semua. Liverpool semua emang itu sekarang ya juara. Tapi tahun ini istimewa sih Liverpool. Ya, aku mengakui kok mereka musim ini hampir istimewa. Hampir itu loh, hampir nggak terkalahkan kan? Iya, hampir nggak terkalahkan. Di Anfield belum pernah kalah di Anfield. Belum pernah kalah. Emang. Ya musim masih Arsenal lah. Ya. Kalau ngomongin Liverpool itu loh, mereka nggak bagus-bagus amat sih pemain-pemainnya ya, tapi klub efek sih. Iya, kekompakannya luar biasa ya. Iya. Sama klub sama ya si klub yang bikin bisa semua itu. Aku mengakui Klopp emang genius sih. Jurgen Klopp itu genius. Itu keren sih, keren banget. Keren banget emang itu dia, idola saya banget lah. Iya, emang kayak sama konsistensi itu yang paling penting. Benar. Konsistensi. Itu flopnya City musim ini kan konsistensinya mereka. Iya, itu dia mereka kayak Liverpool. Kalau Klopp, saya juga lihat semua pemainnya kerja keras semua di Liverpool itu, saling cover, saling apa. Jadi emang bagus lah timnya tahun ini, bagus banget. Ya mereka nggak beli itu loh, mereka itu ya nggak usah ngomong. Mereka nggak beli kayak pemain yang mungkin membeli siapa ya, kayak Atletico misalkan De Joao Felix gitu atau Barcelona beli kan nggak kayak gitu. Merata semua. Cuman menurutku ya Liverpool itu sebetulnya beberapa musim yang lalu itu sudah bisa juara lebih dulu. Benar. Sebelumnya, asalkan Suarez mau nunggu Torres datang pada waktu itu udah. Benar. Udah ngeri. Benar. Itu ngeri. Itu ngeri kalau ada Suarez di depan itu gila banget. Itu gila sekali. Cuman kan Suareznya keburu pindah. Terus Torresnya baru datang, terus jadi enggak. Torres sih Om. Kebalik. Torres, sayang kan gitu. Eman. Iya. Coba enggak. Wah, itu udah duluan itu. Iya. Gerrard ngerasain. Pasti banget. Tapi ya kan kita kapan itu ngambil Andy Carroll kan, yang nggak sesuai kan, mungkin Andy Carroll lebih cocok Torres. Saya Liverpool, saya dari kecil Liverpool. Josh kenal. Liverpool. Pantes. Iya. Liverpool saya. Banget. Oh, kenapa kamu main di Manchester? Aduh. Nggak tahu deh itu, aduh ya, gitulah. Tapi ya. Ngikutin jalannya aja deh. Nggak. Tapi Liverpool oke sih musim ini. Musim ini oke banget. The best emang. Yeah. Terus Arnold hebat ya, bisa nemuin. Hebat. Arnold terus Robertson. Iya, sangat hebat itu mereka dua. Cuman aku yang Virgil juga oke. Cuman katanya nih
Virgil itu sayangnya dia mungkin musim ini dia kelihatan sebagai back yang defender yang hebat ya. Karena nggak ketemu sama striker zaman dulu kayak Ronaldo fenomenal, terus itulah opini opini iya. Tapi itu kan tapi kan opini tapi Virgil temannya Amido Balde di Celtic loh. Iya loh, itu teman dekat loh mereka. Aku nama Amido loh, satu tim. Balde ya di Belgia. Iya di Belgia. Oh gitu. Di Belgia besar tuh. Iya di Belgia, bagus banget Amido. Itu juga saya ekspektasinya dia lebih lama di Persebaya, tapi ya iya, kan di Plesetin sekarang. Iya, Amido itu sih. Dia bagus, cuman kayaknya emang yang cocok bermain sama gayanya Persebaya itu David da Silva. Iya, bukan iya. Ngeyelnya dapat. Bagus, tapi memang bukan gayanya Persebaya aja gitu aja sih, simple. Simple. Iya. Karena dia benar. Striker jangkung ya, yang sangat-sangat tinggi banget ya. Iya. Kayak aku nggak tahu, Peter Crouch mungkin. Peter Crouch di waktu tipe-tipe gitu. Waktu Peter Crouch Liverpool bagus kok. Bagus. Tempatnya Amido kayak itu, kayak dia itu posisinya luar biasa. Dia juga ada speed juga kayak dulu siapa tuh namanya yang di Jan Koller ya? Oh, Jan Koller. Di Ceko di Dortmund. Iya, mirip-mirip gitu dia juga speednya ada loh, walaupun posisinya gitu dia kencang larinya dia gitu. Kalau di Jerman itu siapa? Karsten Janker gitu. Janker ya. Flow ya. Chelsea kan. Teori Andre Flow, ingat nggak kamu? Iya, dulu ya. Chelsea. Ronaldo dari negara Eropa Barat. Iya. Oh ya, tapi kamu kalau ngelihat yang tinggi-tinggi sekarang ya, kayak siapa? Haaland gitu, Masya Allah, Haaland. Larinya. Haaland. Tapi kalau ini Mas Arthur, kalau di Liga 1 kan Mas Arthur kan ya back lah, back kanan, defender juga maju juga. Tapi kalau lihat pemain berhadapannya sama pemain ini ya, pemain tengah atau pemain striker dari Liga 1 gitu. Kira-kira siapa yang menurut Mas Arthur berkesan gitu, maksudnya striker ini sangar nih gitu. Pasti kan ada gitu. Saya biasanya lebih hadap winger ya, tapi kalau striker yang buat saya yang paling selama yang pernah dilawan lah gitu. Simic itu bagus ya, tapi dia lebih pemain area. Jadi dia emang target man dan dia finishingnya sangat bagus. Tapi mungkin yang susah dijaga ya itu Beto Madura. Beto Gonçalves. Itu Beto atau Greg. Greg ya lincah banget kalau Greg. Itu dia, Greg atau Beto. Beto itu ini loh. Pinter sekali dia pinter sekali. Dia tricky banget juga. Wah, itu susah banget. Saya ingat tahun lalu pas di Badak Lampung kita lawan Madura, ya kalah 4-0 itu. Wah, Beto mainnya sangat bagus ya. Pergerakannya semua itu susah dibaca. Dia bukan tipikal striker yang bakal diam di sana aja. Atau movementnya itu bukan horizontal, tapi vertikal horizontal juga. Dia maju mundur. Iya. Jadi bingung juga sebagai back itu kita jaganya gimana, kita ngikut, kita stay, kita cover gimana. Itu dia dan bisa dibohongin loh, tiba-tiba dia maju, terus pas dia terima bola tiba-tiba udah di belakangnya lagi gitu. Iya, itu dia. Jadi buat saya sih Beto sama Greg. Kalau Greg itu emang skill. Greg itu skill kencang, komplit, bodinya juga body charge-nya kuat itu. Ya. Itu dia. Ya dua itu buat saya sih Beto sama Greg sih yang istimewa ya, benar-benar susah. Kalau Beto sih mungkin secara semuanya sama ya, menurutku nggak ada yang antara skill sundulan, tendangan nggak ada yang seimbang lah ya. Better semua, memang bagus semua. Sama biasa, bagus hanya sama rata lah. Cuma yang lebih oke itu Beto itu
bagaimana dia menciptakan ruang kosong dan mencari ruang kosong untuk benar, setuju sekali Mas. Itu yang bikin kita lebih susah gitu. Itu benar sekali. Dia bisa. Kadang kalau misalkan kita ketemunya kayak Greg gitu, mungkin back yang ketemunya sama Greg gitu ya. Terus Greg kan berskill sekali gitu. Kadang-kadang udah tahu kalau backnya udah pintar, mungkin dia akan menunggu Greg untuk melakukan sesuatu. Potong kan. Gitu. Tapi kalau Beto kan kayak kita nggak tahu apa yang ada dalam otaknya dia mau ngapain gitu. Dan dia juga bisa baca situasi dengan sangat baik gitu. Dia tahu gitu dia lawan siapa gitu. Insting itu dia bagus, dua pemain itu bagus lah. Itu ya, apalagi kalau Persebaya ada 2 pemain itu gila pasti itu. Itu emang waktu itu kan waktu Beto ke situ kan semua pada bilang wah Madura ya juara. Iya dia mau juara mungkin. Iya enggak, kalau juara sih belum, aku nggak tahu karena kan ya kamu kan nggak bisa bikin tim. Halo, mandek. Betul-betul Om. Iya itu. Halo. Betul. Iya putus-putus sampean. Udah. Jadi kalau Mas Arthur ini di Liga Indonesia putus-putus. Lanjut Mas Yud. Jadi kalau Mas Arthur bikin starting 11 nih Liga Indonesia, kan agak susah nih Mas Arthur. Bisa milih. Starting 11 ya? Ya, ini kan kebetulan juga mau maghrib ini. Nanti kita Oke. Ya udah, sebelum maghrib ya. Iya. Oke, sebelum maghrib kita akhiri dengan starting 11 versi saya. Terserah mau apa generasi yang lama atau dikombinasi sama sekarang, terserah lah, pokoknya itu murni dari Mas Arthur gitu. Oke, goalkeeper ya. Balik belum videoku? Sudah balik. Udah. Goalkeeper antara Andri Tani atau Rido, tapi saya mungkin gara-gara pengalaman saya masih goalkeeper. Enggak deh, tahu nggak? Goalkeeper saya taruh Ega Rizky. Oh ya, keren. Keeper sweeper. Keeper juga. Kipernya Ega Rizky. Back kanan saya taruh saya sendiri. Iya. Pasti itulah. Harus. Ya, tim lu sendiri kan? Iyalah. Itu dia. Arthur Ma'ruf. Back tengah Dutra sama Evans. Aaron Evans. Johnny Evans apa? Kita cocok soalnya saya bilang kalau Dutra itu lebih Dutra kan lebih main bola, lebih ngatur tempo. Kalau Evans itu lebih covering, lebih keras. Jadi itu cocok. Back kiri Ardi Idrus. Berarti 4 back ini ya? Formasi 4 back ini ya? 4 back. Iya, saya 4-4-2 lah. Kita 4-4-2 aja lah ya. Oke. Lanjut. 4-4-2. Ardi Idrus, wingernya 2, kanan saya taruh, wah ini yang susah nih winger. Irfan Jaya, benar. Kanan saya taruh Irfan Jaya. Ini pasti ada yang saya miss itu udah pasti, tapi ya udahlah. Iya. Saya coba aja. Kanan Irfan Jaya, kirinya itu yang kencang ya. Rico lah, saya taruh Rico. Oke. Kiri Rico, nggak apa-apa. Nice. Tengahnya 2. Tengah ini yang susah nih, banyak gelandang nih Indonesia yang bagus. Banyak, terserah mau pilih yang mana, ambil aja satu. Nah, Sukadana. Sukadana sangat bagus. Tapi tahun ini, sayang aja dia nggak itu, dia lagi cedera kan, belum pemulihan. Gini, tengahnya saya taruh 1 asing, 1 lokal. Fadil Sausu. Saya suka yang lebih keras mainnya. Saya lebih suka yang 1 gelandang bertahan, 1 yang mirip Nelson gitu loh. Nelson ya. Asep Berlian.
bisa. Itu mungkin saya taruh Asep. Kalau nggak taruh Asep, saya di Persebaya 2 siapa ya? Ada Konate, ada Arin Williams, Hidayat, Arin. Arin Williams bagus juga sih. Wah, ini yang susah nih di Indonesia soalnya. Mungkin Evan Dimas. Ovan kan lebih winger kan. Ovan winger. Saya suka, tapi saya masih taruh Irfan sama Rico. Kalau tengahnya itu deh. Kalau misalnya tengah, satunya pasti saya taruh Zarahan. Itu teknik istimewa. Iya. Zarahan sama saya kasih lokal deh. Rian bisa main di sana kan, gelandang bertahan. Bisa. Iya, kapan hari main sama kita Mas Rian. Oke, gini deh. Gara-gara susah nih. Zarahan udah pasti antara Rian atau Abimanyu. Abimanyu itu istimewa. Oh ya, Abimanyu. Nah, Abimanyu. Jadi tergantung oponen saya main Rian atau Arbian. Kalau mau menyerang main Abimanyu, kalau enggak tahan Rian. Dua itu ya. Ya. Strikernya Greg dan saya nggak suka main target man kalau Indonesia. Saya main Greg sama Irfan. Iya. Irfan Bakdim. Iya, saya main striker. Irfan jadi 2 Irfan. Iya. Saya mainin striker. Soalnya kalau gitu Greg nggak usah bertahan, Irfan yang lebih bertahan juga, bolak-balik. Iya. Greg saya kasih free roll. Oke. Kalau ditambah kalau ditambah sama pelatihnya Dejan. Saya paling suka Dejan. Antonik Dejan. Legend Persebaya juga. Poin. Ini saya mikirkan. Legend Persebaya juga. Poin lagi. Saya mikirkan itu. Saya mikirkan juga. Beto juga sangat bagus. Ya. Tapi kalau saya taruh Greg sama Beto terlalu mirip kan. Kalau saya perlu bekerja keras. Jadi Irfan. Satu tipe. Iya. Satu tipe. Itulah tim saya kayaknya kayak gitu deh. 4-4-2 berarti ya. Susah ya. Kamu as a footballer ya, kamu look up to pemain gitu. Terus kamu pernah main di Eropa gitu. Kami sambuan gitu yang kamu memang suka banget, kayak aku suka banget ya looking up into kamu pemain siapa? Mungkin saya milih itu. Kalau sekarang sih benar-benar Alexander Arnold. Soalnya sangat komplit. Dia pemain yang crossingnya bagus, nyerangnya bagus, bertahannya bagus. Jadi benar-benar fullback yang komplit gitu, nggak ada kekurangan. Dan saya lihat juga orangnya sangat membumi, sangat kerja keras. Mulai dari bawah banget juga ya. Itu dia. Mulai dari bawah banget. Prosesnya itu. Local boy, itu dia. Dan saya tuh masih anggapannya kalau milih pemain masih suka yang old school ya, yang benar-benar kerja real football player gitu loh, bukan ya nggak ada salahnya ya, mungkin sekarang kan banyak juga modern football player ya kayak bukan yang gini-gini kan, tapi saya masih respect banget tipe-tipe Arnold, Roy Keane gitu, salut banget saya masih iya yang Scholesy yang Scholesy itu dia, Gerard terus Giggs yang biasa-biasa. Jadi kayaknya udah lama, udah 1,5 jam kita juga ngobrol Mas, juga menjelang maghrib. Oke. Jadi saya tutup Mas Arthur ya. Kebetulan nanti lain kali kalau ke Surabaya SJC ada event Masjid Berjuka kan orang SJC pasti kita undang lah Mas. Kabar-kabar aja. Ya, I hope we meet personally ya Tur. Amin, pasti kedepannya kita semua ketemu pasti, amin. Dan moga ini juga inspirasi banyak orang. Kita chat sama Mas Arthur, barangkali inspirasi anak-anak buat berbuat lebih di sepak bola. Jadi saya tutup Mas ya. Makasih. Siap. Makasih juga buat makasih ya Mas, makasih semua ya. Makasih semua. Buat Mas Ganta juga, makasih. Ya, makasih. Salam satu nyali. Wani. Makasih. Makasih. Siap, saya. Jadi